Pernah nggak sih kalian dengar orang bilang, orang Hindu itu nyembah sapi? Kedengarannya aneh kan? Bayangin aja, kalau benar disembah, berarti sapi harus punya jadwal harian kayak selebriti. Pagi bagi berkah, siang foto bareng, sore bagi tanda tangan pakai ekor. Lucu kan? Tapi faktanya jauh lebih dalam. Mari kita bongkar salah satu salah paham terbesar tentang agama Hindu. Kenapa sapi dihormati, tapi bukan disembah? Untuk memahami ini, kita harus mundur ribuan tahun ke India kuno. Saat itu, sapi bukan sekadar hewan ternak. Sapi adalah sumber kehidupan. Susunya diminum, kotorannya dijadikan bahan bakar, tenaganya dipakai untuk membajak sawah. Jadi, sapi itu ibarat power bank hidup zaman dulu. Kalau sekarang orang panik kehabisan baterai HP, dulu orang bisa panik kalau nggak ada sapi. Jadi wajar banget sapi dipandang sebagai simbol kehidupan. Dalam kitab Hindu, sapi disebut Gomata atau ibu sapi. Kenapa ibu? Karena dia memberi tanpa pamrih, mirip seorang ibu yang menyusui anaknya. Susu sapi jadi sumber gizi penting bagi masyarakat kuno. Jadi, menghormati sapi sama artinya menghargai kasih sayang dan kesuburan. Kalau ada orang bilang sapi disembah, sebenarnya lebih tepat, sapi dihormati sebagai simbol ibu alam yang penuh kasih. Bayangin deh, kalau di Indonesia kita menghargai bendera merah putih dengan cara tidak membiarkannya jatuh ke tanah, apakah itu berarti kita menyembah kain? Tentu enggak kan? Sama halnya dengan umat Hindu menghormati sapi. Bukan menyembah hewannya, tapi menghargai nilai yang dilambangkannya, kesucian, kesabaran, dan kehidupan. Analogi ini bikin kita sadar kalau menghormati tidak sama dengan menyembah. Kalau kita lihat sejarah, bahkan Mahatma Gandhi pernah berkata, sapi adalah simbol kasih sayang tanpa kekerasan. Dengan menghormati sapi, manusia belajar menghormati semua makhluk. Jadi, sapi dijadikan guru hidup. Bayangin, guru kita biasanya pakai spidol dan papan tulis, tapi guru ini cukup diam di padang rumput. Dari dia, orang belajar kesabaran, ketenangan, dan pengorbanan. Tapi salah paham ini muncul karena ada ritual khusus. Misalnya umat Hindu memakaikan kalung bunga atau memberi sesajen kepada sapi. Dari luar, orang yang tidak mengerti bisa mengira, wah, disembah nih. Padahal kalau dipikir-pikir, kita juga sering kasih kue tart ke teman pas ulang tahun. Apakah kita menyembah teman itu? Nggak juga, kan? Itu bentuk penghormatan dan rasa syukur. Sama persis dengan sapi. Menariknya, bahkan dalam mitologi Hindu, banyak dewa punya hubungan erat dengan sapi. Misalnya, Dewa Krishna dikenal sebagai Govinda, penjaga sapi. Tapi jangan salah paham, Krishna bukan disamakan dengan sapi, melainkan menunjukkan betapa sapi itu berharga. Ibarat presiden yang bangga menjaga rakyatnya, Krishna digambarkan menjaga sapi karena sapi itu simbol rakyat dan kehidupan. Nah, coba bayangin kalau zaman sekarang orang salah paham begini. Wah, anak muda itu pasti menyembah handphone deh, soalnya 24 jam nempel terus. Padahal kan sebenarnya bukan menyembah, tapi kebutuhan hidup aja. Sama seperti itu, sapi dulu jadi kebutuhan vital, tapi maknanya berkembang jadi simbol spiritual. Jadi bukan objek sembahan, melainkan pengingat akan kehidupan yang harmonis. Selain itu, ada juga filosofi ahimsa atau anti kekerasan yang jadi nilai penting dalam Hindu. Dengan menghormati sapi, umat Hindu belajar untuk tidak menyakiti makhluk hidup yang memberi manfaat. Jadi, menghormati sapi bukan sekadar tradisi, tapi latihan spiritual untuk hidup lebih berbelas kasih. Bayangkan kalau semua orang bisa belajar sabar dari sapi, mungkin dunia ini bisa sedikit lebih damai. Jadi, lain kali kalau ada yang bilang orang Hindu nyembah sapi, kita bisa senyum dan bilang, bukan bro. Sapi itu dihormati, bukan disembah. Seperti kita menghormati ibu, bendera, atau bahkan guru. Bedanya, di Hindu sapi adalah simbol kehidupan, kasih sayang, dan keberlanjutan alam. Jadi, daripada ketawa-ketawa salah paham, lebih baik kita belajar maknanya. Siapa tahu, hidup kita juga jadi lebih penuh rasa hormat pada alam.